Pernah nggak sih Anda ngebayangin punya semacam kekuatan super buat melihat ke masa depan? Ya, tentu saja bukan pakai bola kristal atau ramalan mistis, tapi pakai sesuatu yang jauh lebih masuk akal, sangat akurat, dan ada di mana-mana hari ini, data. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama ini diam-diam dipakai di balik layar oleh perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, para pembuat kebijakan negara, sampai ilmuwan-ilmuwan top dunia untuk mengambil keputusan super cerdas. Rahasia itu namanya analisis regresi. Mungkin kedengarannya kayak istilah akademis yang kaku banget ya, tapi percaya deh, setelah pembahasan kita kali ini, Anda bakal lihat sendiri gimana tumpukan angka yang awalnya kelihatan acak dan membosankan, bisa diubah jadi sebuah cerita yang sangat kuat. Angka-angka ini bisa punya struktur, punya makna, dan gokilnya lagi, bisa memprediksi apa yang kemungkinan besar bakal terjadi selanjutnya. Jadi santai saja, siapkan fokus Anda, karena cara Anda memandang data di sekitar Anda bakal segera berubah selamanya. Oke, biar kita nggak tersesat, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas dasar banget apa itu regresi. Terus yang kedua, kita kenalan sama jenis-jenis regresi. Ketiga, kita intip sedikit rumus-rumusnya. Keempat, pertarungan sengit antara regresi versus korelasi. Dan yang kelima, penerapan di dunia nyata. Yuk langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian 1, kompas data utama. Coba bayangin Anda lagi ada di tengah lautan informasi. Datanya luas banget, acak, dan sukses bikin bingung. Kalau Anda nggak bawa alat bantu apa-apa, wah udah pasti bakal tersesat. Nah, di titik krusial inilah analisis regresi hadir. Dia bertindak ibarat kompas utama Anda di tengah lautan angka tersebut. Kalau mau didefinisikan secara sederhana, analisis regresi ini sebenarnya adalah sebuah metode statistik. Tugas utamanya untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel. Dan ini nih bagian paling pentingnya, untuk meramal atau memprediksi suatu hasil. Inti dari metode ini adalah mencari tahu seberapa erat sih hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas, alias variabel terikat. Biar gampang, kita pakai contoh kehidupan sehari-hari deh. Bayangin ada seorang peneliti di sebuah sekolah. Dia penasaran banget. Ada nggak sih hubungannya antara seberapa sering siswa SMP main smartphone sama tingkat motivasi belajar mereka? Di skenario ini kita jelas punya dua variabel kan? Penggunaan smartphone dan motivasi belajar. Nah, analisis regresi ini bakal bantu si peneliti buat melihat sejauh mana hubungan itu terbentuk. Apakah ternyata kalau makin sering main HP motivasinya malah naik atau justru sebaliknya makin drop? Regresi ngasih kita jawaban pastinya. Terus mungkin sekarang Anda mulai mikir, oke, paham. Tapi kenapa ini penting banget buat saya? Kenapa juga kita harus capek-capek peduli sama hubungan antar variabel begini? Jawaban singkatnya, ini sangat krusial. Memahami dengan pasti pengaruh satu hal terhadap hal lain itu adalah fondasi utama dari dunia modern kita saat ini. Hasil dari sebuah analisis regresi itu bukan cuma sekedar teori akademis yang mengendap di perpustakaan kampus. Enggak sama sekali. Ini adalah dasar nyata yang dipakai buat menentukan kebijakan pemerintah, ngerancang program sosial yang tepat sasaran, ngebangun strategi bisnis yang bisa ngalahin kompetitor, sampai ke penerapan algoritma teknologi baru. Tanpa kompas bernama regresi ini, ya kita semua pada dasarnya cuma tebak-tebak buah manggis aja di dalam gelap. Dan nebak-nebak pakai insting di era data kayak sekarang, itu langkah yang sangat berisiko. Lanjut ke bagian 2, kotak peralatan sang detektif. Anda tahu kan, layaknya seorang detektif profesional yang sering berhadapan sama berbagai macam kasus pembunuhan atau perampokan yang unik, seorang peneliti atau analis data itu juga butuh alat yang beda-beda untuk memecahkan misteri data yang beda-beda juga. Nggak masuk akal dong kalau kita pakai palu buat semua masalah, padahal yang kita butuhin obeng. Nah, di dunia regresi setidaknya ada 5 jenis alat utama yang paling sering diandalkan sama para detektif data ini buat memecahkan kasus mereka. Ada regresi linier, regresi logistik, Poisson, Rich, dan Lasso. Masing-masing nama ini punya spesialisasi dan kekuatan uniknya sendiri. Kita bakal bedah satu persatu fungsinya, jadi Anda tahu kapan harus pakai alat yang mana. Kita mulai dari alat yang paling legendaris dan paling sering dikeluarin dari kotak penalti, regresi linier. Tujuan alat ini simpel, cuma buat cari tahu ada nggaknya hubungan bergaris lurus atau linier antar variabel. Menariknya, si linier ini dibagi lagi jadi 3 level. Level pertama, regresi linier sederhana. Ini murni dan simpel banget, cuma melibatkan 2 variabel aja. Satu yang dipengaruhi, satu yang mempengaruhi. Contoh gampangnya, kita mengukur pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Cuma 2 hal itu. Level kedua, regresi linier berganda. Nah, ini dipakai kalau misterinya mulai ribet, karena variabel independennya ada 2 atau lebih. Misalnya, manajer HRD mau ngecek pengaruh dari gaya kepemimpinan atasan, ditambah motivasi kerja, secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Level ketiga, regresi non-linear. Ini dipakai pas kita udah coba visualisasiin datanya,
Ternyata bentuknya nggak berupa garis lurus sama sekali, melainkan melengkung membentuk kurva. Contohnya kayak ngukur pengaruh dosis obat terhadap tingkat kesembuhan pasien. Kan nggak selamanya makin banyak obat makin sembuh. Bisa aja overdosis terus grafiknya turun lagi kan? Sekarang, mari kita lihat gimana caranya nangani data yang sifatnya agak spesifik. Kadang dunia ini cuma punya dua pilihan. Disinilah regresi logistik masuk. Ini adalah alat yang wajib Anda pakai kalau jawaban dari variabel yang dicari itu cuma ada dua kemungkinan. Kita nyebutnya hasil biner atau dikotomis. Misalnya nih, ada peneliti yang lagi nyari tahu faktor utama apa sih yang bikin sebuah daerah itu masuk kategori wilayah miskin. Jawabannya kan cuma dua, miskin atau tidak miskin, lulus atau tidak lulus, beli atau tidak beli. Untuk kasus hitam putih begini, pakai logistik. Beda lagi ceritanya kalau kita lihat regresi Poisson. Alat ini baru diturunkan dari rak kalau kita berhadapan sama data yang bentuknya hitungan dalam sebuah periode waktu tertentu. Coba deh bayangin Anda lagi melacak jumlah orderan produk di perusahaan e-commerce setiap bulannya. Ada kejadian yang berulang dan kita mau hitung berapa kalinya. Untuk urusan hitung frekuensi kejadian spesifik kayak gini, regresi Poisson adalah rajanya. Nggak ada yang bisa ngalahin akurasinya. Tapi gimana ceritanya kalau sang detektif data ketemu sama masalah yang super ruwet? Ada satu masalah yang sering bikin pusing analis, namanya multikolinearitas. Istilahnya agak berat, tapi maksudnya simpel. Ini terjadi pas variabel-variabel yang Anda teliti itu jumlahnya kebanyakan dan sifatnya mirip-mirip atau saling nyambung satu sama lain. Contohnya, Anda mau nebak harga rumah dari luas lahan, tipe bangunan, jumlah kamar, dan harga pasar sekitar. Wah, itu semua kan secara logika emang udah saling berhubungan. Kalau pakai regresi biasa, sistemnya bisa bingung. Disinilah regresi Rich maju ke depan. Dia itu kayak manajer bijak yang merangkul dan mengelola semua variabel yang tumpang tindih itu biar nggak bikin error. Di sisi lain, kita punya regresi Lasso. Pendekatannya beda 180 derajat. Lasso ini kerjanya kayak editor buku yang super galak dan kejam. Kalau Anda masukin data faktor resiko penyakit jantung, ada kebiasaan makan, olahraga, tensi, gula darah, stres, Lasso nggak akan merangkul semuanya. Dia bakal nyeleksi mana yang paling kuat dampaknya, dan variabel yang dirasa nggak signifikan, bam, langsung dihapus sama dia. Dia menyederhanakan masalah dengan cara membuang yang nggak penting. Lanjut yuk ke bagian 3, membaca buku panduan. Oke, tenang dulu. Saya tahu buat sebagian besar dari kita, ngomongin soal rumus matematika itu kadang bikin pengen langsung nutup mata. Tapi, mari kita coba terjemahkan rumus regresi linear sederhana ini ke dalam bahasa manusia sehari-hari. Saya jamin ini masuk akal banget. Rumusnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X, lalu ditambah epsilon. Nah, apa maksudnya? Huruf Y itu adalah hasil akhir yang pengen banget kita prediksi. Ini si variabel dependen. Terus huruf X itu adalah informasi yang udah kita pegang di tangan kita, alias si prediktor. Beta 0 yang disebut intercept, anggap aja itu titik start atau modal awal kita. Nilai Y kalau si X-nya 0. Terus beta 1 alias slope, ini ngasih tahu kita kemiringannya. Ibaratnya setiap kali X melangkah satu langkah, seberapa jauh sih Y bakal ikut berubah. Dan yang terakhir, si epsilon, ini favorit saya. Ini adalah error atau penyimpangan. Ini adalah cara matematika mengakui realitas dunia nyata, bahwa nggak ada prediksi yang 100% sempurna di alam semesta ini. Pasti ada faktor X yang nggak terduga, dan epsilon inilah tempat kita ngasih ruang buat ketidakpastian itu. Terus gimana kalau kasusnya berkembang jadi makin kompleks? Tenang, rumus kita bisa adaptasi kok. Inilah yang kita sebut regresi linear berganda. Kalau Anda perhatikan, kerangka dasarnya persis sama persis dengan yang tadi. Bedanya cuma satu, kita nambahin lebih banyak variabel independen. Lihat deh gimana si huruf X sekarang beranak pindak, jadi X1, X2, dan seterusnya sampai X yang ke N. Konsepnya logis banget, setiap X mewakili faktor baru di dunia nyata, dan tiap faktor itu dikasih pasangan betanya sendiri-sendiri. Beta ini fungsinya ngebobot, seberapa kuat sih pengaruh spesifik dari faktor tersebut ke hasil akhir kalau kita asumsikan faktor-faktor lainnya lagi pada diam atau konstan. Disitulah keindahan dari statistik, dia nggak kaku, melainkan bisa meluas secara logis dan elegan buat menampung realitas kehidupan yang emang rumit ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, persaingan antara regresi dan korelasi. Banyak banget orang di luar sana, bahkan kadang yang udah sering ngolah data, masih suka menganggap kalau analisis regresi dan korelasi itu barang yang sama, cuma beda istilah aja. Padahal, wah, secara fundamental mereka berdua ini sangat-sangat berbeda. Ini ibarat persaingan abadi di dunia data. Titik pisahnya yang paling krusial ada di satu konsep, sebab dan akibat. Coba inget-inget ini ya, analisis korelasi itu tugasnya cuma buat nyari tahu apakah dua hal itu bergerak berbarengan. Udah, titik. Dia nggak peduli siapa yang narik dan siapa yang ditarik. Sama sekali nggak ada pembuktian sebab akibat di korelasi. Sebaliknya, regresi itu jauh lebih berani. Regresi bertugas buat ngebuktiin secara tegas bahwa variabel A memang menyebabkan variabel B berubah.
Regresi itu mencari kebenaran tentang siapa dalangnya, siapa korbannya. Ini adalah pembuktian sebab akibat yang nyata, bukan sekedar kebetulan jalan bareng. Karena perbedaan tujuan tadi, kedudukan variabel di kedua analisis ini juga jadi beda drastis. Di dalam korelasi, variabel-variabel yang kita uji itu sifatnya simetris. Mereka berkedudukan sama, ibarat teman sejajar. Bayangin hubungan antara tinggi badan dan berat badan seseorang. Emang bener sih, secara fisik orang yang badannya tinggi cenderung lebih berat. Tapi kita kan nggak bisa bilang tinggi badan yang secara aktif memaksa orang jadi kelebihan berat badan kan? Nah, kalau di regresi, hubungannya itu timpang. Ada hierarki. Ada satu variabel yang dominan dan mendikte variabel lainnya. Bayangin deh pola makan yang berlebihan dengan kenaikan berat badan. Jelas banget kan? Pola makan berlebih yang secara langsung mempengaruhi dan menyebabkan berat badannya naik. Kedudukannya ini mutlak, nggak bisa Anda balik seenaknya jadi berat badan naik menyebabkan orang makan berlebih. Hubungan kausalitasnya cuma jalan satu arah. Perbedaan tajam yang terakhir bisa dilihat dari output atau hasil akhirnya. Ini ibarat kita lagi membandingkan konsep kuantitas versus kualitas. Waktu Anda menjalankan uji korelasi, hasil yang keluar itu berupa angka yang ngasih tahu seberapa kuat sih dua variabel ini saling nempel. Itu murni kuantitas, tapi regresi melangkah lebih jauh. Dia ngasih Anda pemahaman yang sifatnya kualitatif. Regresi menjelaskan mekanisme di balik layar, apa yang sebenarnya terjadi kalau satu variabel dinaikin, gimana bentuk respon variabel lainnya, dan mengidentifikasi dengan sangat jelas siapa yang bertindak ngasih pengaruh dan siapa yang nerima dampaknya. Regresi bercerita lebih lengkap daripada sekedar skor. Akhirnya kita sampai di bagian 5, arsip kasus. Oke, dari tadi kita udah ngomongin teori, rumus, dan konsep. Sekarang saatnya kita lihat langsung betapa serbagunanya analisis regresi ini saat dipakai buat beraksi di dunia nyata. Percaya deh, teknik ini tuh nggak cuma nongkrong di satu industri aja, dia dipakai di mana-mana. Mulai dari bidang pendidikan buat ngebedah pola belajar siswa, terus loncat ke ranah HR atau manajemen sumber daya manusia buat ngurusin performa karyawan. Abis itu masuk ke dunia pemasaran buat meretas cara pikir konsumen yang rumit. Nggak berhenti di situ, regresi juga masuk ke klinik-klinik psikologi sampai ke area berlumpur kayak sawah-sawah di sektor pertanian. Penasaran apa aja yang berhasil dibongkar sama regresi? Mari kita buka file kasusnya satu-satu. Kasus pertama datang dari Departemen HR. Pernah ada peneliti yang pakai regresi linear berganda buat nanya gini, sebenarnya apa sih yang paling ampuh buat mendongkrak kinerja seorang karyawan? Apakah motivasi dari dalam diri sendiri atau gaya kepemimpinan si bos? Hayo, Anda tebak apa hasilnya? Ya, memang benar. Kedua-duanya punya dampak positif. Kalau motivasi naik, kinerja naik. Kalau bosnya asik, kinerja juga naik. Tapi, nah ini dia, keajaiban regresi. Data membuktikan secara valid bahwa gaya kepemimpinan ngasih pengaruh yang jauh lebih dominan dibanding motivasi personal. Bayangin betapa berharganya wawasan ini. Buat seorang CEO atau direktur perusahaan, ini artinya anggaran budget akan jauh lebih efektif kalau diinvestasikan buat ngelatih para manajer agar punya leadership yang baik daripada cuma ngadain seminar motivasi karyawan setahun sekali. Data yang bicara. Pindah ke dunia pemasaran, hasilnya nggak kalah bikin melongo. Ada riset yang menguji keputusan pembelian konsumen pakai 3 variabel independen, harga, promosi, dan kualitas produk. Logika kasarnya kan, makin murah harganya dan makin gencar promonya, pasti makin banyak yang beli dong. Ternyata pas diuji pakai regresi linear berganda, realitasnya beda. Betul, ketiganya ngasih pengaruh, tapi variabel kualitas produk tampil mendominasi secara telak. Analisis regresi secara brutal mengungkap fakta bahwa pada akhirnya konsumen modern itu jauh lebih peduli dan sensitif terhadap seberapa awet dan bagusnya suatu barang dibandingkan cuma sekedar iming-iming harga murah atau iklan yang nongkrong tiap 5 menit di layar mereka. Ini tamparan keras sekaligus kompas yang sangat berharga buat tim marketing manapun. Untuk menutup 2 kasus terakhir kita, mari kita lihat betapa luasnya jangkauan regresi dari kesehatan mental manusia sampai ke urusan panen beras. Di ranah psikologi, peneliti pakai regresi linear sederhana dan berhasil membuktikan dengan angka yang tegas bahwa makin banyak waktu yang dihabiskan seorang remaja di media sosial setiap harinya, secara langsung akan memicu lonjakan tingkat kecemasan mereka. Ada hubungan kausalitas positif di situ. Sementara di ujung spektrum yang lain, di bidang pertanian, regresi berganda dipakai buat ngukur faktor sukses produksi padi. Hasilnya menunjukkan, meskipun kelembaban udara itu penting buat tanaman, tapi ternyata fluktuasi suhu udara punya dampak dominan yang jauh lebih mematikan atau menguntungkan terhadap total hasil panen padi per hektarnya. Dari kejiwaan remaja sampai urusan cuaca dan beras, regresi terbukti selalu sukses menemukan dalang utama yang sembunyi di balik tumpukan data.
Dan sampailah kita di akhir sesi bedah materi kita kali ini. Dari semua yang udah kita bahas, satu hal yang pasti. Di bidang manapun Anda berkarya saat ini, entah Anda lagi ngerintis bisnis startup, merancang kurikulum belajar, meneliti perilaku masyarakat, atau sekedar mencoba memahami tren pasar, analisis regresi adalah alat ukur yang paling bisa diandalkan. Dia mampu menyulap sekumpulan data mentah yang berantakan menjadi sebuah keputusan yang matang, presisi, dan beralasan. Jadi, setelah melihat sendiri gimana metode brilian ini sanggup memprediksi tren dan membuka rahasia tentang siapa yang mempengaruhi siapa, pertanyaan terbesarnya kini ada di tangan Anda. Misteri data apa nih yang bakal Anda pecahkan hari ini? Jangan biarkan data Anda cuma numpuk jadi pajangan ya. Terima kasih banyak sudah menemani eksplorasi kita hari ini. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di bedah materi dan penemuan-penemuan seru berikutnya.